pastinya juga dengan real manipulation yang kita udah tahu bagaimana pamor dan juga popularity yang dia miliki. Dan sekarang waktunya pembuktian. Game ketiga antara Bigetron Alpha versus EVOS Legends. Saatnya buat kalian yang lagi nonton nge-spam hati merah atau hati biru untuk kemenangan di game ketiga, game penentuan pertemuan pertama mereka di MPL ID season yang ke-9. Bigetron Alpha melawan EVOS Legend, robot dan singa macan putih. Waduh, waktunya ini dia. Kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn, menyaksikan pertandingan di antara keseluruhan player ini. KYY, Rainbow, dan Max ada di area mid. Oke, dengan hero-hero kayak gini ya, ini menarik sih. Om Wawa ngeliat pilihannya kedua ini tentu punya winning conditionnya masing-masing. Tapi porosnya Om, ini siapa yang harus mereka bener babysit, jagain terus? Kalau dari Bigetron Alpha udah jelas Aldous. Kalau dari EVOS Legends, mereka selain daripada bisa mainin Cecil ya, mereka juga masih punya Versing. Jadi mereka punya 2 win con sebenarnya. Yep. Satu late game-nya masih ada, yang kedua mereka split push, mereka fokus buat dapetin Tarat, itu juga bisa. Wah, ini untuk di awal-awal RKT pastinya sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk bisa memberikan gangguan time bomb ya. Time bombnya pasti akan sangat memberikan gangguan sekali. Belum lagi nanti kalau ada reverse time. Sejauh ini belum ada satu purify pun yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Tapi ternyata tidak digunakan karena mereka lebih memilih untuk flicker. Ya. Dengan awal yang sangat tenang bagi keduanya, ini tinggal adu. Cepet mana nih dari segi junglernya, dan Ki nggak mau ngebiarin Versik untuk farming secara bebas, melihat area jungle EVOS Legend dan memberikan informasi kepada teman-temannya. Rotasi yang Ki lakukan tentu memberikan pressure tersendiri. Nih dari Versik sendiri udah pergi ke area atas. Dia udah melakukan farmingan di area dari orange buff. Masih banyak lagi monster jungle di area tersebut. Right, akan mengumpulkan terus-terusan ke arah farmingan. Namun di area bawah Clover masih level 3. Dragon Tail langsung dikeluarkan. Freeze tadi juga terlihat juga. Belum ada satu player pun yang berhasil dia tangkap. Ataupun dari Bigetron Alpha masih gagal untuk bisa menangkap juga ke arah dari Clover. Dan kalau boleh kita sadarin, ini Matt udah 2 kali recall. Jadi membuang waktu banyak sekali untuk berfarming-farming Ria, dan usaha permainan yang galak ditunjukkan oleh Clover di area bottom lane. Sedangkan di menit kedua ini kita udah punya turtle yang pertama by Samsung Galaxy E-Series sudah menjadi bulan-bulanan karena dari depan Sanguine Claw di pop up dan ada path face yang dibuka membuat pemain dari Bigetron mundur ke area belakang. Versik terlambat terlalu depan, dan dari Ripo Ki yang sangat sekarat memilih untuk mundur. Itu hanya bayangan Versik, jadi Versik bermain dengan sangat aman, ngedapetin turtle, dan EVOS Legend berhasil memenangkan kontes di area turtle-nya. Yes, selain daripada objektif turtle yang didapatkan juga pasti Cecilion di sini bebas tadi. Yap. Bebas kumpulin buat stacknya. Di bottom lane juga bahkan extra pressure. Aldous lawan Yuzong udah jelas banget. Laning phase bisa didapatkan oleh Yuzong. Nih dari clone tekniknya juga tadi sangat-sangat bermanfaat sekali Om Wawa ya. Tidak bisa ditebak, memang diberikan damage tapi ternyata itu hanyalah tipuan semata. Versik masih mengumpulkan farmingannya. Yeay, keambil ya. Keambil sedih. Sakit. Saat mengsaat, dan nggak cukup di situ karena sekarang Versik main galak. Kinya udah di meltdown dengan sangat cepat, maju ke arah depan, flicker digunakan juga. Rek berfokus untuk mengamankan satu Ki, satu romer dari Bigetron Alpha pun hilang. Rotasi dari EVOS Legend dalam beberapa detik kemudian akan lebih bebas. Nih dengan adanya reverse time yang dimiliki oleh Digi sangat-sangat baik, penggunaannya sangat-sangat bermanfaat sekali, nggak bisa mendapatkan langsung ke arah Kufra. Sampai flicker, dia reknya flicker ke area bawah, dan untuk EVOS Legend first blood yang manis, awal yang baik. Tapi Bigetron Alpha pun mereka masih fokus farming, yang penting match-nya dan Max bisa enak. Yes, pokoknya yang penting di sini Aldous-nya sih, seneng lah pokoknya. Aldous dapat stack, masih ada harapan untuk Bigetron Alpha nanti ketika menginjak late game. Tapi mereka harus fokus juga jangan sampai hilang tarotnya, karena di sini ya itu tadi jawabannya adalah ada Cecilion. Plusnya lagi dari EVOS Legend adalah mereka punya Sun. Sunnya ini yang jadi sumber masalah di early. Late game-nya ada juga. Iya. Ini dari Sun emang sangat merepotkan clone teknik yang dimiliki karena untuk sekarang coba kita lihat aja tuh. Siapakah yang akan langsung ditumbangkan, tapi Ripo sepertinya masih bisa kabur dari tersebut dengan Rapid Impact. Bad Face juga dikeluarkan. Ternyata dengan perginya Ripo mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan shield turret yang ada di outer turret area top lane sana. Namun untuk KYY udah ada satu lagi pergerakan dari Time Jun yang menyelamatkan, di mana Tyrant Reset langsung korek ke bagian depan, dan juga untuk kali ini Anti-Match yang mencoba untuk langsung mengganggu pergerakan dari Rainbow. 3 orang gagal langsung diberikan gangguan oleh Rainbow.
Bigetron Alpha melakukan counter inisiasi yang baik. Sementara dari Evos Legend melipir mundur ke area belakang untuk menuju ke area Turtle. Turtle yang akan diperebutkan. Bigetron Alpha gagal mendapatkan Turtle-nya karena Evos Legend. Dari Versiknya dengan manis retribution yang on point. Wow. Itu wow. Karena dengan low HP juga Verzik masih sanggup buat dapetin dengan retribution-nya. Dan dia di cover dengan Rek tadi. Dan intimidate dari itemnya juga Encourage di-buy oleh Rek. Ini menarik ya untuk Thailand ini karena biasa kita tahu conceal yang dipakai. Yep. Tapi ini Encourage akan menambahkan damage lagi bagi rekannya. Terutama untuk Verzik dengan Corrosion Sight yang sudah di-buy out. Nih Corrosion Sight-nya udah jadi, attack speed-nya jadi, stack-nya nempel sampai 5. Waduh, basic attack-nya Waduh. makin kencang lagi Om. Gak bisa lari lagi ya. Gak ada bisa slow-nya. lagi, ada efek slow-nya juga. Dan sekarang cari gold buff sendiri. Evos Clover langsung maju ke bagian depan, mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Tapi Versik langsung aja dengan satu klon yang dia miliki memberikan sebuah tekanan. Balas-membalas mulai terlihat di menit yang kelima. Tentunya Evos Legend mereka mau main cepat dengan adanya Sun yang bisa meltdown dan menghancurkan satu turret dengan cepat. Waduh. Ini Meda mau pergi ke arah mana tuh? Waduh, untungnya. Pedes banget ya. Untung banget, sementara itu untuk KY masih bingung. Oke, Tyrant Rage-nya langsung bisa mengunci ke arah beberapa Tidak. dari bentukan Sun dengan Sun yang asli dan juga clone-nya. Tyrant Rage-nya kena semua. Iya, tapi bisa kabur ternyata untuk versi dan bahkan untuk mendapatkan objektif yang lain lagi. Jadi begitu Alpha mereka lagi terdesak sekarang, cuman mereka memang harus tetap sabar. Balik lagi karena mereka punya Aldous. Balik lagi mereka juga harus bisa menjaga agar gak terlalu cepat dari Sun-nya, bisa nge-snowball. Wah, nih untuk RKT bisa aja ketangkep, lalu udah ada Bad Fist, ada Sanguine Cold tadi dikeluarkan, udah ada Bad Impact juga, namun untuk kali ini dengan pergerakan yang dilakukan oleh Pakito, mencoba untuk memberikan damage, Clover juga udah langsung adil, langsung landing, 2 orang bisa langsung ditangkap, dan bener aja ada 2 orang yang langsung menjadi korban dari pertempuran yang barusan terjadi. Wow, follow up yang sangat manis tapi Matt hadir kali ini belakang dengan Chase Fate. Crit masih bisa selamat, kali ini Matt yang dalam bahaya. Tyrant Rage memuji pergerakan dari Evos Legend. 1, 2, Bigetron Alpha mulai ketar-ketir untuk kabur dari pengejaran Evos Legend. Tak henti-hentinya mereka mengejar, Rek dalam bahaya flicker digunakan, tapi Matt gak bisa mengejar dengan ada reverse time. Evos Legend berhasil mengamankan satu turret di area mid lane. Ya ampun, itu gregetan banget tahu Om, itu tinggal pukul aja diginya langsung hilang, tapi reverse time, dan sekarang Turtle pun terbuka bebas. Iya, itu reverse time yang menyelamatkan, belum lagi ada time journey tadi. Buat di arah dari belakang, jadi susah banget untuk bisa mendekat ke pemain-pemain dari Evos Legend karena di cover sama Rek dengan diginya. Nih, kaget. Aku pikir dia tadi jadi Yin, hilang dia langsung pergi ke alam yang lain kan, masuk ke dalam ring. Tapi Chase Fate siapakah yang akan langsung dituju? Ternyata Pakito guna untuk mempercepat aja langkahnya. Tidak mau, hanya fokus terhadap wave minion. Iya, dan bahkan Matt yang menjadi bulan-bulanan bisa-bisanya di top lane karena semua pergerakan dari Evos Legends mereka bisa milih untuk nge-shutdown satu hero dan itu adalah Matt kalau mereka mau. Ya, pergerakannya terus-menerus dilakukan Evos Legend. Dari awal kita ngelihat mereka mulai snowballing 4 kill dibanding 1 dengan net worth hampir 4.000 ke tangan Evos Legend. Dan terus-menerus mereka nggak mau berhenti sampai situ karena udah terbuka. Rek membuka map, Ki nggak akan bisa dengan mudah melakukan setup. Karena dengan adanya reverse time yang Rek terus-menerus lakukan. Nih Reknya coba lihat tuh, dengan time bomb siapa lagi yang mau ngedekat? Buru-buru. Ada lagi yang mau ngedekat, reverse time mundur lagi, dilompatin dengan Tyrant Buru-buru. Defense kah? Tapi Void Crystal barusan langsung dikeluarkan, reverse time yang menarik juga ke arah Kayeyet. Sementara itu dari Creed dengan bad impact-nya terus memberikan jarak agar pemain Bigetron Alpha tidak bisa mendekat. Dan ini 3 lane push yang dilakukan oleh Evos Legend. Di area bawah ada Versik, di area atas ada Clover, di area mid lane pun tadi ada banyak banget. Dan Clover berubah jadi naga. Menuju ke area di belakang Ki menjadi sasaran pertama. Tapi Matt hadir di area depan. Nyaris saja dari Clover tumbang. Tapi Matt yang masih bisa selamat, masih bisa ngekucek ke kanan, ke kiri. Dan Matt pada akhirnya pun harus terpunish. Evos Legend memilih untuk kembali. Serta Reknya ini masih bisa selamat pula. Ini Rek bagus banget sih Om, dia tadi menghantarkan dirinya untuk langsung ditabrakkan dengan Tyrant Defense yang nggak bisa kemana-mana, lalu ini bagus banget sih Om Wawa. Wow, dan fun fact-nya by Grab di sini adalah Rek kembali ya menggunakan diginya setelah season yang ke-7 membawa Evos Legends juara. Ini udah kuncian kayaknya. Kuncian ya Bude ya. Iya. Ini satu hero yang patut diwaspadai juga sih, apalagi dengan sisi-sisi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha bisa dinetralisir oleh Rek. Iya, semakin banyak sisi pasti Digi semakin seneng lah ya.
happy. Semuanya netral, misal kita ngebuang 2-3 ultimate, time journey. Langsung Netral. time Jun itu reknya juga nggak takut untuk nganter badan. Dia siap untuk mengganggu. Tyrant Revenge-nya akan langsung ditabrakkan sendiri oleh RKT. Coba lihat tuh, untuk dia maju ke bagian depan. Sementara KY pergi ke arah yang berbeda. The Tyrant Revenge, bouncing ball berubah lagi. Udah ada reverse time yang langsung dikeluarkan. Agak sedikit terkena ke arah Clover, namun KY sedikit lagi EP tersisa. Void Crystal guna untuk memberikan damage slow, namun dia langsung menghilang. Ada lagi real manipulation. RKT mengeluarkan juga ke arah time journey-nya, menyelamatkan diri ke arah rekan-rekannya. Tidak ada satu korban pun yang jatuh dari EVOS Legends. Sempat untuk ngelarin Tyrant Race, tapi sayangnya nggak ada bisa yang mereka lakukan lagi dari Bigetron Alpha karena EVOS Legend berada di mana-mana. Mereka make sure bahwa semua inisiasi yang mereka lakukan bisa membuahkan hasil, dan inilah hasilnya. Satu hilang dari Ki, Lord pun berada di tangan mereka, Lord by Samsung Galaxy yang pertama. Wah, Lord berhasil mereka ambil anti-match. Memberikan gangguan, matnya dikejar habis-habisan, ada Clover pula. Akankah mereka yakin karena sekarang KY juga udah ada di daerah tersebut. Way of Dragon sudah dikeluarkan, tapi Clover hanya akan menjadi bulan-bulan. Ada juga kehilangan satu player dari EVOS Legend, sayang sekali. Ya, Lord masih jauh dari arah mereka, tapi EVOS Legend sudah kehilangan satu, tapi cukup untuk memberikan pengusiran di area jungle. Dan ini satu purple buff, gak bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Posisinya Bigetron Alpha adalah untuk mendefense jalannya EVOS Legend di area mid lane. Nah, ada Lord yang siap menabrak. Inner turret di area mid harusnya hancur. Sementara anti-match nggak bisa pergi karena ada bouncing ball, dia nggak bisa ngedash. Ada satu clone teknik yang tepat berada di depan Yip-nya. Dan Chase Fate dia pilih untuk cancel aja. Matt nggak mau mengambil resiko walaupun banyak banget yang low. Tapi di situ masih ada Digi, masih ada banyak sekali yang bisa nge-backup. Dan Bigetron Alpha serta EVOS Legend, mereka kelihatan dari real time win probability by Samsung Galaxy Aces 64% ke tangan EVOS Legend. Ya, karena dari EVOS Legends mereka punya jawaban yang banyak banget ya. Mereka Waduh. punya Versik, mereka masih ada juga Creed. Dua hero yang dari awal kita selalu bahas. Tapi tadi bahkan masuk ke late game seperti ini, anti-match juga bahkan sakit banget dengan Pakito dia. Versi dapat di level 15-nya pun banter banget loh. Ini anak Sultan satu dari Max-nya agak sedikit ketinggalan level pula. Nih, Max udah 31.632 damage loh. Gede. Ultinya ya. Nyasar Contact kemana-mana, satu area kena semua itu ya. Matnya ketarik dengan reverse time. Ada Sanguine Claw, Clovernya di bagian belakang mencoba untuk ngebegal, tapi ternyata malah dirinya yang mendapatkan sebuah tekanan balik. Ada satu efek slow yang membuat Clover sangat sulit untuk berjalan. Ada Way of Dragon, namun sekarang untuk kali ini langsung aja dengan time Jun yang dikeluarkan oleh Digi menyelamatkan karena rekannya, tapi ternyata Clover harus menghilang. RKT pun menjadi bulan-bulanan. Max-nya mencoba untuk pergi ke arah yang berbeda, tapi Max-nya masih bisa selamat. Anti-match-nya masih berusaha untuk kabur. Selamat sudah untuk kali ini, tapi Versik sedikit lagi. Renpo-nya memberikan efek slow. Akankah diajar habis? Pakitonya langsung menghilang. Sementara pertempuran terus terjadi. Ada Gray yang terus-terusan memberikan bad impact-nya. Dia masih selamat. Hanya tersisa Versik dan Gray aja. Versik itu satu lawan banyak. Wow. Dia menghadapi banyak sekali resource skill, Tyrant Raid. Semua di pop up. Tapi ini Sun super strong. Iya, apalagi dengan clone tekniknya tadi. Tapi pertanyaan kita pastinya ya dari EVOS Legends, dan mereka harus berhati-hati apalagi buat Clover sekarang. 2 kali. Dia harus ke pick off di mana teman-teman yang lain belum sempat untuk nge-backup. Belum ada follow up dari sisi belakang. Ada positioning yang mungkin agak kurang baik ya. Iya. Dari 2 fight yang terjadi, dari 2 death yang barusan terjadi, dari 2 death yang didapatkan pula oleh Clover lewat beberapa fight yang ada. Ini detik-detik tenang sebelum peperangan sih, Iya. sebelum ada badai. Karena Lord udah ada, keduanya sadar betul ingin ngedapetin satu objektif ini. Sunnya emang pede aja udah Versik ya. Dia tahu dia tebal, dia tahu damage-nya juga menyakitkan. Sementara KYY, Tyrant Revenge-nya, Digi udah standby pula. Versik dari klonnya udah langsung ditaruh di arah tersebut. Ada Rivo mencoba untuk masuk ke bagian dalam, nggak mau. Itu Versiknya kemana? Versiknya ke bagian bawah, dan untuk kali ini dari Aldous-nya, Matt-nya mencoba melakukan split push di atas sana. Ya, split push untuk Aldous tentu sangat baik karena dia bisa dengan sigap untuk nge-backup atau nge-follow up teman-teman Chase Fate. Dimanapun dia berada, dia akan siap untuk melakukan peperangan. Dan Bigetron Alpha split push terus-menerus dilakukan, sementara EVOS Legend dan juga Bigetron Alpha masih berkutat di area Lord-nya. Tarik ulur, pancing memancing, baiting membaiting terus-menerus dilakukan.
Nih coba pertempurannya. Ada kalau kita lihat dari minimap untuk Sunnya mendekat ke arah Aldous, Pakitonya membersihkan wave minion di atas. Mungkin mereka baru bersama-sama akan balik lagi ke area Lord Om Wawa. Iya, tapi ini keuntungan tadi tuh begitu Alpha. Lihat bagaimana cicilan yang dilakukan oleh Matt di top Habis lane. ya. Separuh itu hilang dan kalau tadi dibiarkan itu bisa hilang juga inhibitornya. Bisa diterusin kali ya. Dan dari sisi goldnya ini udah mulai ngejar begitu Alpha. Jadi nggak boleh serta-merta dari EVOS Legend mereka ngebuka karena harus ada hitung-hitungannya juga. Yap. Waduh, Sanguin Claw-nya kena karena 2 orang. Bad impact-nya Ripo mau pergi ke arah mana karena darahnya nggak begitu banyak lagi. Budi. Itu combo reverse time Sanguin Claw bad impact yang sakit sih, kena 2 lagi. Dan udah terbukti bahwa damage dari EVOS Legends sangat besar di menit kali ini. Sementara Lord yang kedua akan segera diperebutkan oleh keduanya. Sementara di Bigetron Alpha mereka ada Max yang ada di bawah. Ki juga, Clover berubah menjadi naga, Black Dragon Form menuju ke arah lini belakangnya, surprise attack chasebait ke arah tengah-tengah dari EVOS Legends. Matt hilang terlebih dahulu, tapi Tengo itu berusaha bertahan dari Rainbow. Rilvan berhasil dikeluarkan tapi tak bisa bertahan lama karena di lini belakang sudah digejuk habis. 3 member dari EVOS Legends kali pertama Versik tumbang. Wow, Versik tumbang Mecha memang mendapatkan langsung ke arah Lordnya, tapi ternyata pertahanan yang dilakukan oleh Bigetron apa begitu baik, begitu maksimal untuk membuat mereka menghilang. Meski harus dikorbankan Matt tadi. Matt langsung di tengah-tengah dari 5 pemain EVOS Legends. Kaget aku, Wah, saya juga kaget kalau sampai dia tumbang gratis, sayang kan? ternyata enggak. Tukerannya 5 hal. Untuk kali dan ini kita lihat untuk replay by Samsung Galaxy A Series. Matt ada di tengah-tengah sendirian, tapi balik lagi Clover juga sendirian. Gak ada follow up karena semua fokus di Matt. Mereka tuh sebenarnya udah ngedapetin match cukup, tapi mereka mau maksa karena Mau belakang. lebih. Iya, Karena ngelihat untuk Yves-nya kan tadi, tapi Iya. ternyata ada Yves, ada Isansing, tapi ternyata Bouncing Ball mengganggu-ganggu ataupun Tyrant Rest tadi kayaknya yang emang berhasil menempelkan pemain EVOS. Iya, dan lagi ya dengan dapetin Lord yang kedua, ini belum cukup untuk EVOS Legends. Karena dari sisi goldnya, itu Alpha mereka udah leading. Dari tertinggal sekarang leading Matt itemnya, full item damage. wah Iya. ini Ada Malphite untuk damage-nya dia. Sisanya defense, Thunderbelt ada untuk efek slow-nya. Dari EVOS Legends kalau kita lihat dari versiknya ini udah mulai ketahan. terus ya, satu inhibitor di arah atas punya EVOS Legends tuh udah hilang. Ya, Bleng. belum sadar gak sadar ya. Iya, Sadar gak sadar ya gila. tiba-tiba keropos. Propos karena di split terus-terusan global presence dari Aldous. Yang memang dia gak dijaga dari tadi. Dia sendirian, dia bebas untuk melakukan split push. Tapi sekarang dia udah berpindah ke bagian bawah ya. Perlahan tapi pasti menghantarkan wave minion. Krite juga positioningnya dia tadi sangat baik. Sementara untuk Bigetron apa? Seperti apa lagi pertahanan yang akan mereka buat guna untuk mengguncang bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi Versik hanya klonnya aja. Suka Ini deg-degan gitu ya. ini Matt dapat lagi loh. Iya. Dapat satu inner lagi. Itulah susahnya sih, kayak EVOS Legends mereka mau mirroring pakai siapa yang bisa secepat Aldous untuk join the fight. Waduh, ini masalahnya kalau disamperin ntar dia langsung terbang lagi malah ketinggalan. RKT belum sempat untuk mengeluarkan karena time journey-nya. Pemilihan yang sangat baik. Iya. Dan bahkan bisa buka map juga dengan adanya Mountain Shocker yang dimainkan oleh Max. Jadi aman banget tadi untuk Matt bisa melakukan farming di bottom lane. Karena dia ya balik lagi ya, dia bisa buka map. Ada Yep, Isanshin. Dan sekarang player gold by Livin by Mandiri itu jatuh ke tangan Max. Anak Sultan kita turun. Udah mulai berubah ya. Udah diambil Udah sama berubah. Max ya. Ya, Heeh. dari Sonya sendiri udah mulai fall off sedangkan Isanshin bakal sakit banget di late game. Waduh. Versiknya seorang diri. Ada Waduh. bantuan yang langsung dilakukan. Akankah Versiknya bisa bertahan? Karena sekarang hilang sudah Versiknya memaksakan keadaan. Tapi Clover di bagian belakang. Anti-Mesh juga berusaha untuk bisa mendapatkan karena Rainbow. Tapi langsung ditumpuk juga dengan Wah. Diamond. Tyrant Rage-nya connect langsung. 2 orang ini langsung terkurung. Poncing ball-nya nggak bisa pergi. Tapi ternyata Flickernya masih bisa menyelamatkan Wah. lagi dipergerakan ke arah anti-Mesh. Clovernya ingin lebih. Ada Furious Dive langsung membuat 2 orang langsung terkena. Ada darah yang disedot. Tapi itu pun kali ini hanya membawa waktu sedikit saja. Dan hilang sudah Clovernya, Bude. Bersama dengan Versik, 2 hilang EVOS Legends, tersisa 3 player saja di saat Lord up. Ini bukan saat yang tepat untuk tumbang bagi EVOS Legends. Momen mereka untuk melakukan fight di arah Lord, untuk kontes Lord jadi hilang. Wah. Sebuah kesempatan yang langsung terbuang sia-sia. Tapi balik lagi seperti apa yang Om Wawa bilang barusan. Ataupun di game yang kedua. Selagi ada Cecil, Gak apa-apa.
Oke. Tahan dulu sebentar, Cah. coba tarik nafas dan defense. Aduh. Cuman di sini ya, dari fall off-nya adalah Sunnya udah mulai fall off. Yap. Kelihatan banget bahwa dari Versik dia lagi buka di depan, semua bisa ditangani dengan baik oleh Biton Alpha. Jadi untuk late game-nya bakal ada duel antara Aldous dan juga Cecilian. Tadi sempat mainin bayangannya tuh kayak yang mana nih? Tapi ternyata ketahuan. Iya, dan juga dalam Dalam kotak ya, kotak dalam kotak semua ya. aja. Semuanya udah termanipulasi tadi. Abrek. Mencoba menipu malah tertipu tadi ya. Ini Lord menit 19. Lord level 3. EVOS Legend punya tantangan besar untuk melakukan defense. Oke, KYY, Tyrant Revenge-nya langsung menghadap ke arah dari RKT memaksa time journey akan dikeluarkan. Dan benar aja udah langsung dikeluarkan tahu. Reload manipulation di bagian belakang langsung dikeluarkan juga. Tapi mereka pemain dari EVOS Legend sempat untuk keluar dari kotak tersebut. Satu inhibitor hilang di area tengah dan Bigetron Alpha akan masuk ke dalam base milik EVOS Legend. Karena Lord masih tersisa di area atas menunggu wave minion. Secara perlahan tapi pasti Bigetron Alpha menahan posisi mereka dengan sangat baik. Wah, ini Lordnya nggak bakal bisa bertahan, hanya saja menjadi sebuah Wow. keuntungan untuk Biton Alpha. Hal yang begitu indah mereka lakukan, mereka mendapatkan 2 best turret milik EVOS Legend. Main sabar, nggak mau memaksakan keadaan. Karena udah menit 20, kalau sampai ada satu kesalahan aja yang mereka lakukan dan hilang atau tumbang, bisa jadi dibalikin secara langsung. Ya, dan dua-duanya punya potensi untuk melakukan hal tersebut. Di sisi First Legend, Cecilian, di sisi Bigetron Alpha, Aldous. Tapi memang untuk objektifnya sekarang Bigetron Alpha mereka kuat banget. Tapi siapapun yang ngedapetin Lord wipe out berikutnya. atau Lord atau 3 poin kill atau wipe out gitu kayak mereka bisa one straight push end Iya. gitu loh. Ya, ini tinggal peran immortal sih nanti buat di late game seperti ini. Dari EVOS Legends kita nggak ngelihat ya ada Imo di sana, nggak ada sayap-sayap gitu. Yep. Tapi Belum kalau di ada Bigetron ya. Alpha ada 2. Belum ada Imo yang terlihat, tapi ini dia itemnya langsung dikeluarkan, Om. Iya, nggak ada Imo sama sekali. Ini seharusnya Wow. pecah sih, lagi pecah. Dari Bigetron Alpha mereka ada 1, 2. Dipegang sama Max dan juga 3. Rainbow. 3 ya? Ki. Oh iya, 3 ada Ki juga. Eh, Beb. Nah, gue penasaran sih ya, kayak Cecil nih stacknya udah berapa ya kalau pro player main menit segini tuh ya. Waduh, jangan penasaran deh. Sakit. loh. ratusan, Ratusan. Ratusan pasti, tapi berapa ya gitu. ratusan, Ratusan. berapa stack? Ratusan, Waktu udah ada yang 1000 menit segini kan. Waduh. Buset. ribuan. Itu siapa aja yang digampar sama Bad Impact ya kalau kayak gitu. Dan ini menit-menit yang dagdikdukser untuk keduanya. Lord akan muncul dalam beberapa detik. Iya, dan dari First Legend balik lagi tanpa perlindungan dari Immortal. Agak susah kalau mereka mau melakukan fight sekarang. Ya nih di atas juga Aldusnya udah setup posisi ya. Pakito mau nggak mau harus menemani. Lalu nanti bisa mungkin akan langsung ditinggalkan. Dan sekarang Riponya. Akankah dia bisa bertanda juga lari dari tersebut? Untungnya dengan ada Sunpo, Jet Kundo tadi udah dikeluarkan. Clover balik arah, balik badan. Ada lagi Chessman menabrak. Udah ada satu pergerakan dari Fruit dan begitu baik. Namun Time Juni di bagian belakang mencoba untuk menyelamatkan. Malah untuk kali ini ada Sun yang langsung menjadi korban. Sementara itu ada Cecilian menjadi korban. Tambahan juga Matt yang mencoba untuk mengejar lagi. Ada Clover yang mencoba untuk kabur dari area tersebut. Tapi di tempat yang berbeda. Pakito kali ini pun menjadi korban tambahan. Akankah ini menjadi akhir dari EVOS Legend di babak regular season di pertemuan pertama mereka? Dan Bigetron Alpha, mereka nggak ada yang tumbang sama sekali di momen terakhir ini. EVOS Legend dalam bahaya karena pemain Bigetron Alpha sudah masuk ke dalam base milik EVOS Legend. Sang robot menjinakkan sang macan putih di pertemuan mereka yang pertama MPL ID season yang ke-9. Wow, akhirnya Bigetron Alpha menunjukkan lagi